Jadi mainnya makan depan lah intinya. Dan mungkin lebih spesifik tertuju kepada junglernya dulu nih untuk pick ketiga. Karena kalau misalkan nanti tim Falcons gak ambil jungler di pick ketiga, pasti dihabisin gak sih untuk banning phase sisanya? Kayak let's say Alpha, Joy. Ya Alpha sih mungkin. Dan langsung Farsha ya. Dan Gatot Kaca itu dia. Terdengar teriakan. Tapi kenapa Suyo ini juga mungkin menjadi nilai plus nantinya apabila mereka berada di dalam area dari objektif kan di turtle ataupun lord. Itu loh plusnya di situ. Akhirnya. Ini tujuannya. Ini sudah dibicarakan dari kemana, nongol akhirnya hari ini. Ayo tinggal Florinnya. Saya suka Baxia Florin soalnya. Nongol hari ini dia udah. Kalau Baxia Angela? Baxia Angela oke sih. Oke juga ya. Oke. Dan band Cici menjadi band yang cukup bijak. Bagus banget. Karena Baxia kayak gini juga pasti bakal runtuh ya perlahan-lahan kena yoyonya Cici. Oke. Goten udah kelihatan, jungle pun terbuka. Tapi konsep mainnya tim Falcons bagus loh. Dalam artian mereka bawa tank jungle atau bawa Baxia lah intinya. Baxia kan intinya tank yang kokoh banget kan di depan kan. Tapi hero late gamenya tuh bener-bener super late game gitu loh. Jadi Moskovnya sekalipun nanti mau main di menit 20 ya hayu. Oke, dan Lukas menjadi pilihan ya. Kayaknya sama-sama concern ke arah EXP dulu. Aku malah mikir dari kemarin kalau misalkan udah cici-cici begini yang keluar ya, Tamus juga harusnya udah boleh keluar gak sih dari tim Falcons. Karena kan Flaptizi waktu menang M5 juga spam Tamus waktu itu. Iya benar. Tamus Rizla. Iya Tamus Teris Makito. Yes, dan ini dia tank killer yang udah langsung ditutup juga. Masuk akal ya. Ada buff juga kan kebetulan kemarin dari spinning light wheel-nya. Nah ini nih yang aku udah expect juga nih dari tim Falcons. Pasti ada lah satu game atau di tengah-tengah permainan mereka tuh bakal ngebawain tank jungle. Mau nyoba soalnya power limitnya sejauh apa kan. Dengan waktu yang dimanfaatkan juga dengan cukup singkat ya. 2 hari. Iya. Gila ya adaptasi mereka ya. Tapi kita akan lihat implementasinya akan seperti apa. Karena kalau melihat ya hero-hero yang kena buff seperti Uranus yang muncul 3 kali masih 0% win rate, yang itu menandakan hero buff itu gak selalu yang sangat impact gitu ya. Setuju. Kayak Selena kemarin juga atau Selena yang tadi user gak sih itu? Buff, ya lebih ke siapa yang main. Poinnya di situ sih sebenarnya. Dan Glue kayak tim Falcons, apa yang bakal mereka bawakan di sini? Waduh, rapi sekali tulisannya loh. Iya itu hati-hati ya. King Kong kasih bantu itu udah mulai kata-kata bahaya. Kata-kata keramat ya Dek. Jangan ya. Jangan Dek. Barat. Wow. Barat Baxia. Ntar dulu, ini Barat bisa EXP atau mungkin Barat jungle Baxia Rom sangat banyak bisa kemungkinan. Banyak banget kemungkinannya. Tapi kalau ngelihat dengan adanya buff kemarin, Prof, lebih kemana cocoknya kira-kira? Tergantung last pick-nya sih tetap. Oke. Kalau last pick-nya tiba-tiba tertuju kepada yang mungkin hero-hero yang ada efek heal-nya, Baxia kayak lebih cocok. Ini karena nabrak kan. Ini tebel-tebel banget terus udah nggak ada kari lagi. Tahu-tahu Direct nih keluar nih. Ya Direct bagus sih. Nggak buruk-buruk banget. Ya. Bruno Edit pasifnya bagus untuk bisa menumbangkan 2 hero yang tebal seperti ini. Iya, mereka butuh damage yang sangat-sangat besar dan burst banget untuk bisa numbangin. Florin Angela, apapun sih. Florin kan? Udah ini, dibilang teman-teman nih, kan nanti malam MRO. Udah nih, Baxia Florin. Dan ini adalah tipikal gameplay dari Philippines yang sangat bakal panjang harusnya. Tapi agak beda nih, ternyata KLTZ bawa Barats di jungle dan Baxianya di XP. Bring back M2 meta kayaknya. Wow. Baxia EXP. Ini menarik ya, eksplorasi yang dilakukan. Sangat-sangat luas dan lebar tentunya. Akan seperti apa eksekusinya nih? Aku sih ngeliat tim Falcons kayak punya kesempatan untuk nyamain keadaan sih. Ada, tapi ya balik lagi sih, seberapa jauh nih buff dari tank jungle itu berpengaruh. Karena kalau ngomongin rotasi, farming, biasanya fighter assassin lebih diuntungkan. Oke. Ya. Tapi ya kita bakal lihat sama-sama ya. Menjadi satu sama kah untuk tim Falcons yang sangat-sangat butuh poin sekarang, mencari kemenangan satu dulu untuk menyamakan keadaan setidaknya. Karena penggunaan dari hero-hero yang kena buff ini apakah akan impact dengan maksimal, karena kita akan langsung lihat eksekusinya di Land of Dawn. Let's go. Oke, let's go. Kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Apabila mungkin kamu berjalan terlalu jauh dan cukup tersesat, back to basic lah udah ya Prof ya. Back to basic ya. Kita udah lama banget gak lihat tank jungle dan sekarang muncul kembali. Aduh, kangen tuh trio tuh ya, Barats, Baxia dan juga Fredrin.
Buset deh, galak kan jadinya tuh. Ya, tapi kalau ngomongin soal buffnya Florin emang fungsional banget sih, Pak. Ya. Heal up-nya tuh jadi lebih luas banget untuk range-nya. Apalagi dengan pemilihan emblemnya dia ternyata menuju kepada bargain hunter. Jadi ya mau nggak mau untuk uang yang dibutuhkan oleh Ogwen ketika ingin mendapatkan item ya lebih mudah gitu loh. Super Prince bagus banget tadi kombinasi yang dia keluarkan loh. Dia kasih Curse of Crow dulu, baru dia kasih damage balasannya lagi. Yap. Di invade. Gak mau di tempat yang lain. Barat sih ya berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Hanya saja sekarang coba lihat, Florin berhasil memberhentikan pergerakan yang dimiliki oleh beberapa player dari Onyx PH. Nah ini dia nih, Barat di bagian jungle ya, yang dimana kalau misalkan kita adu farming speednya, Baxia tentu lebih cepat. Tapi dengan ini King Kong akan langsung mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Dan Flap agak sedikit kesulitan kayaknya lawan Edith ya. Itu bukan tipikal hero yang mudah gitu untuk landing. Waduh, itu hampir dan King Kong pun harus mundur. 3 player harus recall dulu Prof. Tapi satu orang mencoba untuk bisa melindungi Brusco, sepertinya masih tetap berada di area tengah untuk bisa membuat teman-temannya jauh lebih selamat terlebih dahulu. So called teamwork. Damage ledakannya lebih menyakitkan ya. Buffnya juga angkanya agak nggak masuk akal sih emang. Jadi sangat wajar sekali. Cuma ya ini dia Bruno, dimana dia mampu untuk melakukan freeze terhadap Moskov yang tentu lebih lemah, tapi welcome. Oke, ada satu Detonus welcome tadi udah langsung dikeluarkan begitu saja. Dan first blood, King Kong menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, menjadi free turtle yang pertama untuk Falcon. Bener-bener bring back M2 meta. Tapi di bagian top lane Super Marco juga bakal dikejar. Oke, satu yang terakhirnya. Inilah upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx PH setelah mereka mendapatkan kerugian tadi di area dari Turtle. Mereka tidak bisa memaksakan dan mereka mencari keuntungan di tempat yang lain. Mereka mendapatkannya. Super Prince, dia benar-benar langsung sadar ya kalau misalkan dia harus cari trade gitu loh sebagai mid laner. Dia bertanggung jawab atas rotasi yang dilakukan walaupun kalah langkah. Seenggaknya ada pertukaran yang masih bisa diambil. Dan Ogwen, dia belajar dari kesalahan. Dia nggak mau kalau KLTZ harus ketinggalan level melawan Suyo dari King Kong. Dan lihat roda berputar dari Baxia sudah mulai hadir. Bener-bener meta M2 sih. Kelar clear, langsung jalan ke mid. Oke, ini tinggal bagaimana nanti penempatan posisi juga ini dimiliki oleh Super Marco ya. Dengan 2 orang yang begitu tebal di depannya, belum lagi nanti dengan Eternal God, satu lagi monster tambahan udah untuk bisa menjadi badan. Rame ya. Rame sekali. Kelra mendapatkan kunjungan yang begitu tidak membahagiakan dengan adanya Brusco pula yang udah siap untuk menemani. Gantian ya, an eye for an eye. Lu geng gold lane gue gold lane-nya balikin lagi nih. Geng balik, cari lagi. Dan udah clear ke top lane lagi, udah mulai terlihat dari Brusco. Rotasinya mungkin bakal di stop terlebih dahulu karena terlalu obvious juga nggak bagus. Otomatis bakal ada penjagaan yang lebih ketat di bagian top lane. Sekarang View yang dikejar. Mau tidak mau flicker sudah terlihat. Ada sedikit battle spell yang terbuang di saat 30 detik sebelum ada turtle. Tim Falcons agak sedikit lebih dirugikan. Tapi ingat, Ogwen masih punya Bloom, efek heal secara global. Dan bahkan lihat Flaptis dengan gagah beraninya coba untuk mengganggu di lini depan, sehingga Kirk mungkin terpaksa menggunakan battle spell yang harusnya mungkin dia gunakan ketika nanti ada di setup. Wedge berhasil tadi mendapatkan karena 2 player sekaligus. Ogwen menjadi korban. Ogwen tumbang. Dan ini bakal jadi sinyal yang bagus bagi Onyx Philippine. Mereka bisa langsung setup karya dari Turtle. Tapi ingat, ada 2 badan yang kokoh dari Barat Baxia. Gak bakal mudah untuk ditembus, terutama bagi King Kong yang sekarang udah mulai di screening sama Flaptizi. Dan mereka pun harus belajar agar bisa menyelamatkan diri pula di dalam pertempuran di dalam area dari Turtle ini. Apa yang akan terjadi? Flaptizi, tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Kyle. Ada Bloom. Dan di tempat dia berbeda. Wow, View gak jadi tumbang terkena Feather Edge Strike. Dia udah tahu gitu loh kalkulasi damage-nya karena tidak ada flicker barusan dari View. Tapi untungnya masih ada Ogwen, masih ada efek juga heal up global. Dan itu jawaban dari Super Friends. Dia bikin glowing one walaupun banyak pemain Fars ya. First itemnya udah pasti belum tentu glowing one gitu Pak. Pasti bakal di skip glowing one. Biasanya kalau gue dulu pernah ngeliat ada yang langsung pakai Blood Wings juga. Wings, iya. Genius One. Tapi buat sekarang ya karena urgensi ya. Nih jatuhnya force major nih. Iya. Ya udah, ada healer musuhnya, pakai aja. Dan Flaptizi Curse Helm terlalu tebal. Satu yang terakhir, ada Kirk yang mencoba dan berhasil. Kombinasi serangan begitu indah. Brusco sendirian di area tengah, tapi King Kong hadir untuk bisa memberikan bantuan.
Wah, ini pertukarannya cukup oke sih ya. Setidaknya akhirnya ada yang bisa menumbangkan Kara Flop Easy di bottom lane. Ya, dan objektifnya di bawah harusnya dapat loh, Prof. Dapat free. Tinggal gimana caranya nih untuk bertukar dari purple buff nih, karena King Kong kayaknya bakal mengalami hari yang sedikit buruk nih untuk leveling kali ini ya. Yang biasanya dia lancar, objektif secure, tapi lihat KLTC sudah mulai melakukan invade sehingga membuat pertukaran dari segi purple buff-nya agak sedikit merugi bagi King Kong. Dan apakah freeze terhadap purple buff akan terjadi di bagian yang berlawanan? Karena seperti kita tahu kalau misalkan main tank jungle, most likely mereka bakal bermain untuk melakukan freeze terhadap purple buff. Tapi King Kong kayaknya bakal diambil di sana. Ya, King Kong kayaknya nggak bakal ngambil, nggak ada penjagaan sama sekali. Dan Free. satu objektif lagi berhasil tumbang di atas. Oke. Trade-nya objektif ya. Onyx Philippines jadi lebih unggul sebenarnya by gold. Karena mereka dapat 2 for free. Ya, Tapi turtle-nya ini harus coba untuk di kontes kayaknya, Pak. Karena kalau dibiarkan begini terus, nanti tim Falcons pas tim fight yang mungkin di bagian lore-nya bakal lebih leluasa gitu loh untuk mengendalikan area sungai. oke, dan King Kong akan mulai mendekat ke area Turtle. Turtle yang ketiga akan menjadi milik siapa? Karena Brusco pun udah pasang badan di area terdepan. Ada Federasi yang udah langsung dikeluarkan pula, tidak connect ke arah siapapun. Namun barusan Turtle-nya berhasil diamankan oleh King Kong yang mendadak hadir. KLTC tidak menggunakan flickernya, dan kali ini Kirk bakal coba untuk dituju tapi masih terlalu jauh. Steal yang bagus sekali dari King Kong sehingga membuat kali ini gamenya cukup imbang dan bahkan diunggulkan oleh Onyx Philippines. Kirk Dan Kirk berhasil ditabrak kah? Ada satu Avatar Guardian yang tidak connect ke arah siapapun, tapi Kirknya sekarang dalam keadaan yang sangat tidak baik, di mana Kirknya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Bahkan di bagian bawah Super Marco begitu lancar untuk bisa menghantarkan damage-nya, merubuhkan dari turret dan juga Kirk itu sendiri. sudah mulai main 5 ya. Dan sekarang Onyx Philippines hanya bisa menjalankan macro play-nya saja. Karena tim Falcons itu udah ketahuan banget kalau mereka bakal stick 5. Ada Bartz Baksha, ada Florin. Mereka pasti tipikal hero yang selalu nempel gitu loh. Dan ini dia Curse Helm-nya. OTW 2 nih kayaknya Pak Pulung. KLTC juga bakal menuju ke arah sana. Wait, bisa expert? Gak bakal kena sih. Kelran juga masih ada Purify. Susah banget untuk dijangkau dan serangan balasan. Oke, mereka sepertinya mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Tidak. Brusco melihat dulu siapa yang akan diserang oleh player lawan, dan ini dia akan seperti apa lagi di mana PO-nya pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Flaptzy-nya berusaha untuk bisa kabur, untungnya masih ada Bloom yang membuat regen SP di dalam tubuhnya begitu besar dan begitu menjanjikan guna untuk bisa menyelamatkan rekan-rekan. Tapi satu yang terakhir, coba lihat Flaptzy-nya pun masih berhasil selamat, tapi tidak untuk Brusco. Wah, satu tukar satu, Fury tukar sama Brusco. Keuntungan masih ada di tangan dari Onyx Waduh, Philippines. Dan itu lihat Ogwen-nya, bro. Ogwen masih survive dengan flicker yang dia tahan dari tadi. Dan memang team fight panjang barusan sedikit menguntungkan Onyx Philippines karena pertukarannya. View lagi yang harus kena di sini dan harus menjadi korban. Super Friends dikejar. Kayaknya Flaptzy masih terlalu jauh di sana. Ini kalau dikejar juga terlalu bernafsu nih. Bahaya malah. Bahaya nih Flap. Oh enggak dong. Enggak. Masa ya dikejar sampai situ? Bahaya banget sih. Bakal jadi kerugian yang berlipat ganda buat tim Falcons karena Lordnya up. Dan sekarang bunganya akan dikasih ke arah Super Marco, sehingga membuat nantinya damage yang diberikan dari Super Marco akan ada adaptive damage tambahan. Dan tinggal menunggu bagaimana efek dari Bloom dan juga anti regen. Seperti yang kita tahu, untuk pemilik dari bunganya akan selalu lebih diuntungkan. Yap. Dan begitu cepat dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Kara Lord tersebut. Tapi terjebak Flaptzy, Avatar Guardian dikeluarkan pula, Spirit of Destruction-nya bersiap untuk bisa bergabung di dalam sebuah pertempuran. Flaptzy berhasil langsung dihancurkan. Kelranya mencoba untuk bisa maju mengantarkan damage-nya, tapi Kelra masih menunggu-mulkan lagi keseluruhan stack yang dimiliki. Kelraja mulai berhasil mendapatkan posisi dari Ogwen, tapi terlalu beresiko. Satu terakhirnya gagal untuk bisa mendapatkan Kara Ogwen dan selesai malah dirinya. 1 tukar 2 ketika Lord up. Onyx Philippines mereka mendapatkan kerugian yang berlipat ganda dan Super Friends 1v1 situation. Flicker trigger dari View. What a classy mid lane versus mid lane. Wah, Super Friends punya makro yang baik. Belum lagi mekanik dia yang begitu luar biasa. Semuanya terlihat di dalam permainan dari game pertama, game kedua ini. Dan Super Friends dari awal karir dia emang selalu membuktikan ya, no skin, yang penting skill. Ya, Dia pakai skin original terus soalnya. Dia gak pernah pakai skin yang gimana-gimana, Pak. Jadi ini bakal jadi riset yang bagus buat tim Falcons karena mereka langsung untung dan unggul jauh banget.
Tapi lihat KLTZ-nya dalam ancaman. Wah, ini berantem lagi nih. Oke. Coba lihat Detonas welcome tadi langsung aja berhasil dimuntahkan. Dan tadi connect ke arah beberapa player mereka sekarang berhasil untuk mundur tapi gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Super Marco, di mana Super Marco satu yang terakhir bisa nggak dia bertahan tapi tidak. Super Marco berhasil sudah dihancurkan dan Brusco berusaha untuk bisa kabur ke depan yang jauh lebih aman dan mereka berhasil mundur membawa satu trofi yang mungkin cukup untuk sekarang. Super Marco. Oke, Super Marco-nya tumbang. Tapi anyway, itu adalah sebuah pertukaran yang menurutku juga lagi-lagi tetap diuntungkan sama tim Falcons. Karena secara angkanya 1 tukar 2. Dan sekarang Super Friends masih maukah dia harusnya pulang sih. Karena di situ udah gak ada backup lagi nih untuk Super Friends. Sementara kalau buy item, Blade Armor sudah ada tangan dari KLTZ. Dia ingin menahan semua critical damage dari Kelra. Dan Flap TZ juga membuat hal yang serupa. Blade Armor, targetnya, matanya udah pasti bakal ke Kelra terus nih. Menurut dari tim Falcons. Sementara dibandingkan dengan menuju kepada Bloodwings untuk item defensif sedikit dari Super Friends ya, karena ada shieldnya, dia langsung tertuju kepada Genius One. Dia pengen banget makan depannya dulu nih, karena ini Detona nih tebalnya luar biasa Pak Pulung. Ditambah lagi ada Baxia, 2 bahkan kan dalam satu tim. Ya ada sustainability, udah pasti bakal tim Falcons di atas kertas juga bakal lebih unggul. Iya, kalau dihitung-hitung jadi ada 3 Prof sama Eternal Guard. Nggak ganggu juga kan. Ngeganggu juga itu monsternya itu loh. Bisa ngeganggu dari aimnya kita juga, aimlock ya. Wah, ini sih masalah utamanya juga ada di Ogwen-nya kan. Ogwen baru tumbang sekali dan belum ada ancaman ke dia. Flickernya ready dari tadi. Jadi selama ada Ogwen, apalagi dia punya fleeting time, ya perang terus pokoknya dari tim Falcons. Perang terus bos, udah 12 menit. Dan mereka pun masih beradu lagi di dalam area dari Lord itu sendiri. Iya, stiker-stiker udah dikeluarkan tuh ya. Nah ini juga nih ala-ala tank jungle ya. Iya, level udah sama-sama 15. Dan Avatar Guardian harusnya ini bisa mengerubah sebuah situasi loh. Tapi kalau misalkan no target bakal jadi ancaman sih Bapak. Betul. Kalau dikeluarkan di awal untuk bisa mendapatkan langsung karena Lordnya, bisa jadi Super Marco-nya yang akan lolos. Udah pasti, misalnya expert nggak ada yang kena, targetnya masih 0 di sini. Sementara itu 14.000 nggak mau di reset. King Kong yang memaksa untuk bisa mendapatkan Lord kali ini sepertinya. Buset. Dan akhirnya di reset. Ini bakal jadi bahaya banget sih, karena King Kong punya kendali yang bagus banget dengan Soul Saver Retribution. Tapi di sisi lain, kalau KLTZ bisa detonas welcome to my channel ke arah dari King Kong, ya mungkin akan ada cerita yang berbeda. Oke. Misalnya expert tadi nggak ada siapa-siapa di dalam rumputan, ngecek. King Kong pun melakukan hal yang sama, tapi lebih memilih untuk bisa menghancurkan dulu ke arah satu monster jungle sebelum nantinya akan bergabung lagi menuju ke arah dari Lord tersebut. Oh, ini kebetulan Super Marco-nya deket nih. Black Philippine gak bisa ambil resiko. Mereka harus lebih berhati-hati. Dan apalagi udah ada orange buff juga dikasih. Bunganya juga ready. Tinggal gimana caranya KLTZ nih. Web, Super Prince terancam keadaannya. Hampir Spear of Destruction tadi connect ke dalam tubuh dari Super Prince. Tapi ada satu hal yang dipaksakan. Satu terakhirnya masih ada Revetal, tapi Brusco-nya malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Job test dari Brusco adalah mengcover Super Prince. Dan hal tersebut dia lakukan dengan sangat-sangat baik. Tapi pertukarannya 4 melawan 5. Apa yang akan dilakukan sama Onyx Philippine? Oke, mereka belum mau pergi loh Prof. Mereka tetap memberikan bayang-bayang ya di area dari Lord. Wah, ini kalau misalkan ada yang show di bagian top lane, kayaknya Lordnya bakal digas. Atau jangan-jangan sekarang Lordnya bakal digas. Oke, ini dia waktunya mereka untuk bisa menghajar lagi dengan ada satu Federation di bagian belakang. Tapi KLTZ-nya gagal untuk bisa mengeluarkan Kara. Satu Detonas welcome tadi tepat Kara beberapa player. Namun sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh KLTZ. Terlalu beresiko kalau misalkan masuk ke dalam sana. Spear of Destruction miss sedikit, karena pada sadar ya tiba-tiba ada tombak di depan sana. 2 beton yang sangat kokoh. Basya Barats. Sudah bolehkah kita bilang tank jungler is back, Pak Pulung? Karena memang ini pembuktiannya bersama dengan Florin yang membuat durability dari tim Falcon ketika ada Lord fight itu benar-benar nikmat banget. Iya. Karena bisa dibilang juga dari tadi ya Falcon bermain cukup lambat ritmenya ya Prof ya. Lambat. Mereka nggak yang kayak tabrak-tabrak, enggak. Mereka nungguin Lord baru mau fight. Betul. Karena kalau mereka fight pas nggak ada Lord kayak tadi, tiba-tiba Brusco dapat Super Marco, yang ada malah jadi rugi lah intinya karena fightnya kepisah. Tapi kalau udah di Lord semuanya, ya itu kan objektif yang harus hadir gitu loh. Wah, ini item defense udah semakin banyak lagi. Belum lagi dengan ada support dari Florin, udah makin nikmat lagi loh. Tapi KLTZ harus cari stack terlebih dahulu sebelum perang. Karena kalau nggak dia bakal menerima damage yang cukup dalam nantinya. Oke, Lord sudah berhasil membantu untuk bisa menghancurkan ke arah satu Bestar yang ada di area mid. Sementara sekarang King Kong-nya Missile Expert tadi berhasil. Hampir saya tadi King Kong masuk ke dalam perangkap yang diciptakan oleh Falcon. Oke, 2
2 base turret bahkan diamankan secara gratis. Dan kali ini apa yang bakal dilakukan sama tim Falcons, karena Ogwen juga masih ready dengan bloomnya. Apakah bakal ditabrak Fedra Strike? Oke, Fedra Strike langsung dikeluarkan. Connect karena beberapa player, tapi dengan satu Eternal Guard yang begitu mengganggu loh. Langsung bubar ya? Bubar jalan jadinya. Karena kalau misalkan mereka kumpul di Eternal Guard juga nggak bagus sih. Kayak tiba-tiba kena Terrify atau mungkin kena knock up airborne. Dari Super Marco tinggal follow up dengan Spear of Misery. Juga sakit banget gitu. Piercing strike-nya sampai belakang kan soalnya. Dan ini nih yang bakal ditungguin sama tim Falcons. Minion selanjutnya Rose Gold Meteor juga sudah datang dari Super Marco, jadi kayaknya bakal lebih siap untuk teamfight. Lagi dan lagi mengeluarkan ke arah satu Fedra Strike selamat, dan ada si Halberd sekarang. Ya butuh banget sih emang si Halberd atau Malefic Roar untuk bisa menumbangkan bagaimana banyaknya full HP ya. Dan juga bonus damage tambahan dari si Halberd itu sendiri. Efek punish 8% ketika kita memberikan damage kepada lawan yang kebetulan full HP by itemnya itu lebih banyak. Ya rata-rata kalau kita ngomongin soal tank jungle pasti bakal bikin item-item penambah darah. Jadi damage ke KLTC-nya pasti bakal lumayan dalam. Dan Lord Advance dapat 3.200 lumayan. Tapi gap totalnya sih ini sekitaran 5.000. Yap. Jadi aku merasa kayak tim Falcons udah lumayan untung jauh banget. Dan memang untuk saat ini yang bisa mereka lakukan adalah menjalankan gamenya atau tidak membiarkan Onyx Philippine kayak masuk ke area dari Lordnya. Karena sekalinya Onyx Philippine bisa masuk ke dalam area Lord, walaupun King Kong dapetin Lord let's say, berarti mereka harus langsung komit untuk ke King Kongnya. Kecuali King Kongnya udah ready dengan Winter, Immortal, itu mungkin akan ada cerita yang berbeda. Berarti ini dipastikan ya, kalau Lord berhasil diambil oleh Onyx PH, mereka akan tetap diajak bertarung habis-habisan sama Falcon. Ya, pasti. Oke. Jadi komit. Ini dia akan seperti apa lagi karena di komit sepertinya satu terakhirnya berhasil diamankan oleh King Kong. Mereka berusaha untuk bisa mundur Avatar Guardian. Mereka berusaha untuk bisa kabur, ditembak oleh King Kong. Akankah Brusco selamat karena Brusco-nya benar-benar dikejar habis-habisan dan misalnya expert tadi tidak korek karena siapapun dan Brusco-nya masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Waktunya pulang kali ini dari tim Falcons yang kecurian Lordnya dan King Kong. Dengan Soul Saver Retribution seperti biasa, Suyo mau lawan tank jungle sekalipun tetap sangat on point sekali. Yap. Dan sekarang tim Falcons, apa yang akan mereka lakukan untuk melakukan defense? Hanya berharap kepada Super Marco. Karena the only one yang bisa menyelamatkan hari dari tim Falcons adalah Super Marco dengan Moskovnya. Tujuan dari membawa tank jungle adalah membiarkan gold lanernya menjadi carry satu-satunya di late game. Ya. Apakah Super Marco mampu mengemban tanggung jawab tersebut? Oke, setidaknya mereka bisa menetralisir lagi ya. Apapun serangan Avatar Guardiannya, ada satu lagi Detonas welcome Brusco dalam keadaan yang sangat tidak baik, tapi ternyata damage yang dihasilkan oleh rekan-rekannya begitu berbahaya. Coba lihat KLTC berhasil langsung dihancurkan dengan sangat-sangat cepat, tapi Flaptzy menjadi satu-satunya yang tebal yang harusnya bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya, dan satu Bestar Pyramid berhasil rubuh juga. Wah, ini betonnya bener-bener ada dua sih. Flaptzy tidak semudah itu ditumbangkan, Pak Bolong. Dan lihat apa yang terjadi ketika all in semuanya ke arah dari KLTZ. Masih ada satu lagi, jangan lupa, Basya, yang tentunya ketika bersama dengan Florin juga efek regenerasinya jauh lebih berlimpah. Dan efek dari Flask of the Oasis Favor semuanya siap di tangan Ogwen. Sementara View dia sudah memiliki Winter Crown, jadi makin sulit lagi untuk target ke arah dari View-nya. 19 menit game berjalan. Lord Evolve, Kelra ada bawa DHS lagi, ditambahin lagi Prof udah sama dia Prof. Udah pasti item-item yang bisa ngancurin tanker pokoknya. Iya. Demon Hunter Sword ya kayak. Ini keluar lagi nih DHS sekarang nih harusnya. Ya kan? Berapa persen sih Bruno pakai Demon Hunter Sword kan nggak terlalu banyak. Betul. Sekarang keluar lagi harusnya kalau emang tank keluar lagi. Ya emang butuh gitu loh. Itulah, item itu bukan pakai template ya, tapi pakai kebutuhan apa yang terjadi dalam in-game-nya. Oke. Itu dia King Kong. Tapi Brusco dikejar habis-habisan. Brusco ada Miracle tadi langsung dikeluarkan, namun tertangkap basah. Korkya bisa gak dia bertahan? Ada Avatar of Guardian. Coba lihat King Kong yang terkena efek Terrify. Tapi apa yang terjadi di mana Flaptzy-nya pun berhasil menjadi korban. Bahkan sekarang ada dua player yang dimiliki oleh tim Falcon, malah menjadi satu korban yang begitu besar, begitu dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Onyx PH. Ada pergerakan dari Marco. Ada WON yang ke-trigger. What? Dia menghindari serangan dari Kelra barusan, dan menurutku itu adalah keputusan yang cukup bijak karena dia masih punya Gold Meteor. Tinggal gimana caranya sekarang berarti Wind of Nature-nya boleh diganti sama
mungkin Winter Crown Yap. atau mungkin Immortality, karena Invade akan langsung menuju ke base. Straight push. Oke, ini dia straight push harusnya bisa dilakukan oleh pemain dari Odi Filipin, dan benar saja mereka berhasil menutup kemenangan sempurna 2-0 tanpa balas. Onyx Filipin melakukan comeback, tapi memang tidak boleh diremehkan atau bahkan mungkin dipandang sebelah mata. Sebuah strat yang cukup menakjubkan dari Falcons Yap. dibungkam seketika.